أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjaga kita, memantau dan mengawasi hidup kita, sehingga dengan pengawasan itu kita menjadi hamba-hamba yang terus berupaya untuk tunduk dan patuh kepadanya. Berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengenalkan sifat ihsan, di mana sifat yang yakin Allah memantau kita, yakin kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betullah nantinya kita mengikuti Rasulullah sampai di dalam surganya. Para pemirsa dimanapun kita berada, pada masa pandemi ini kita melihat begitu banyak istilah-istilah. Ada orang dalam pantauan, ada pasien di dalam pengawasan, dan kita takut khawatir ketika ada orang yang terjebak dalam istilah itu, dia yang berada di sekitar kita. Padahal dia dilihat, dipantau oleh tim medis. Maka ketika kita khawatir kalau ada orang-orang seperti itu yang berada di sekitar kita, takut mencangkiti hidup kita, maka seharusnya kita lebih takut lagi, karena di siang dan malam harinya, saat ketika kita membuka dan menutup kembali mata kita, kemanapun kita berangkat, dimanapun aktivitas kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan memantau kehidupan kita. Maka kaum muslimin dimanapun kita berada, ketika kita menyadari bahwa Allah memantau dan mengawasi hidup kita, harusnya kita takut akan keberadaan itu dan kita berhati-hati di dalam kehidupan kita. Bahkan orang yang takut kepada Allah juga akan mendapatkan salah satu nanti naungan Allah di yaumil qiyamah. Ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya adalah ketika ada seseorang yang dia punya kesempatan berzina, ditawarkan berzina oleh perempuan yang cantik rupawan, memiliki kedudukan yang luar biasa dalam pandangan masyarakat. Tapi pemuda itu mengatakan, "Inni akhafullah." Sungguh aku takut kepada Allah. Maka orang yang sadar akan keberadaan Allah, yang sadar bahkan ada hari di mana nanti dihisab seluruh amal hidupnya, dia mengatakan, "Inni akhafullah." Sungguh aku takut kepada Allah. Ini merupakan pemuda yang kelak akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut itu harus kita ciptakan. Rasa was-was itu harus kita adakan di dalam diri kita. Terlebih lagi di dalam kitab Tariqus Shalihin, jalan-jalannya orang salih, itu mengatakan, ketika ada seorang yang dia hidup dengan keadaan bermaksiat kepada Allah, tapi kemudian ketika dia mau dihinggapi kematian, ia katakan kepada anak-anaknya, dia wariskan, dia pesan. Dan ini juga dinukilkan dalam satu hadis yang kita temukan di dalam kitab tersebut. Ia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, sungguh semasa aku sehat dan semasa aku kuat, semasa aku akan diberikan kehidupan oleh Allah, sungguh aku telah melakukan kezaliman kepada Allah. Manakah nanti ketika aku ini meninggal dunia, tatkala ketika jasadku ini hendak engkau kuburkan, jangan engkau kuburkan. Tapi kalau bisa engkau hanyutkan saja ke laut, atau engkau bakar dan engkau sebarkan ke seluruh penjuru dunia, agar jangan sampai jasad itu dihisab oleh Allah, karena aku takut akan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kondisi itu di dalam lanjutan hadis yang kami dapatkan di dalam kitab itu, maka kemudian diberitakan bahwasanya karena ketakutannya yang luar biasa kepada Allah, maka kemudian dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang takut kepada Allah, yang pertama dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika dia bertindak, ketika dia berbuat, ketika dia melakukan sesuatu aktivitas, yang aktivitas itu terus dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan muncul rasa takutnya, rasa khawatirnya, kalau-kalau apa yang dia kerjakan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin dimanapun kita berada, ketika sifat, tabiat dan perilaku ini sudah ada dan terbentuk di dalam diri kita, mau kita berbicara, kita akan takut kalau bicara kita akan salah. Ketika kita memandang, kalau pandangan itu tak diridhoi Allah, akan takut hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pendengaran ini kita dengarkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, maka muncul rasa khawatir dan takut, jangan-jangan sampai nanti pendengaran ini akan dihisab oleh Allah. Apalagi ketika kita punya mulut, lalu kita menggeram pandangan mata kita dengan sepelekan orang lain, geram kita dalam rangka ingin mengejek dan membuli orang lain, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut ini harus kita munculkan di dalam diri kita. Kenapa kita munculkan rasa takut ini? Agar terbentuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan muncul daripada kehidupan kita, yang itu semuanya kita sodorkan, kita atur, dan kita ukur dengan keadaan apakah perbuatan ini dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jangan justru perbuatan ini akan membuat kita susah payah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, bahwasanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap hajat dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan orang yang takut kepada Allah, dia akan berdoa kepada Allah, semoga wabah penyakit yang sedang menderanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah bersih hatinya, sehingga dengan bersih hatinya itu segala pengabulan doa insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita sadar dengan sifat Allah Ar-Raqib, dengan sifat Allah Al-Basir, dengan sifat Allah As-Sami, karena semuanya itu menjadi ukuran penilaian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, akan kututup mulut mereka, maka berkata kaki mereka dan tangan mereka terhadap apa yang pernah mereka lakukan di masa yang telah ada di dunia ini. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat di hadapan Allah, sehingga mudah-mudahan rasa takut, khauf itu mengantarkan kita kepada jannahnya. Mudah-mudahan ada manfaat dari semua yang kami sampaikan ini. Jangan lupa like and subscribe. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.